Sahabat siar, syukur alhamdulillah Korwil Purwakarta SSDG Purwakarta telah bergabung ke dalam struktural SDG siar dalam gelap. Pada hari ini kami telah mengesahkan kepengurusan SDG. Oleh sebab itu pesan saya, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita, dan tetap di siar dalam gelap. Korwil Purwakarta, gaskul. Yang lebih berkuasa siapa? Nyai Ratu Soroja. Nyai Ratu Soroja. Di zaman Tarumanegara disuruhlah kita membuat keris, membuat candi, benteng dan sebagainya. Akib tahu nggak sih mitos tentang Bajawer yang katanya kalau ada korban tenggelam di tempat ini, di waduk ini, suka dikait-kaitkan dengan Bajawer? Si Bajawer mah itu eta terjahil ya. Ngajail ya? Eta pan kenjagaan si Haji Dharma boga anak awewe dua kembar jang. Nabi Nuh. Gina make tetanggalan naon jang. Jati. Tetanggalan Jati lobana di mana? Kalau Jawa. Nyanggeus. Apalagi ada mediator kita nyebut sosok Ratu Soroja. Assalamualaikum Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Kita lihat hasilnya. Tangannya sih. Padetin di padetin. Tenangkan diri Anda, tenangkan diri Anda. Tenangkan diri Anda, tenangkan diri Anda. Tenangkan diri Anda. Tenangkan diri Anda. Pergi kalian dari sini. Tenangkan diri Anda. Tenangkan diri Anda. Tenangkan diri Anda. Tenangkan diri Anda. Ya. Sepertinya saya mengenal Anda ini. Pergi. Pergi dari sini. Ya. Untuk apa kalian di sini? Kami ingin mencari informasi terkait Waduk Jatiluhur. Tidak perlu. Tenangkan diri Anda. Anda tahu informasi terkait Waduk Jatiluhur? Untuk apa? Ya, banyak pelajaran yang bisa kita ambil.
Sini aja kita ngobrol. Kok kayak monyet? Tanya asal dari mana nih? Anda berasal dari sini bukan? Iya. Tapi kok Anda bukan makhluk air? Tenangkan diri Anda. Tenangkan diri Anda. Kami hanya ingin berdialog. Cari informasi. Tenangkan diri Anda. Ya. Tenangkan diri Anda. Kalau Anda monyet berarti Anda bukan makhluk air. Betul. Apa Anda penghuni salah satu gunung di tempat ini atau perbukitan? Nah, Iya, jangan-jangan Anda makhluk gunung nih. monyet tinggalnya di hutan. Iya betul. Kalian ingin tahu aja. Bila iyalah, bukan ingin tahu aja, ingin tahu banget. Banget kita pengen tahu. Terutama tentang lingkungan di sekitaran Waduk Jatiluhur yang dikelilingi perbukitan. Apalagi ada mitos namanya Mbah Jawer. Nah itu. Mbah Jawer, iya Anda tahu? Apakah yang kau sebut Anggara Jati? Raden Anggara Jati. Kok ada Anggara Jati? Raden Anggara Jati. Anggara Jati. Lah menurut Anda itu Anggara Jati dengan Mbah Jawer itu makhluk yang sama, hanya penyebutan yang berbeda. Aku tak kenal siapa itu Mbah Jawer. Yang aku kenal Anggara Jati. Anggara Jati. Dia salah satu penguasa di tempat ini. Salah satu penguasa. Penguasa. Namun yang lebih berkuasa Yang lebih berkuasa siapa? Nyai Ratu Soroja. Nyai Ratu Soroja. Laksa Kusuma. Apa Laksa Kusuma ya? Iya. Dia penuh Ya kita nggak asing nama Laksa Kusuma. kami. Kenapa? Kenapa? Dia pemimpin kami. Oh, jadi pemimpin Anda seorang perempuan, wanita. Nyai Soroja. Laksa Kusuma. Apalagi yang akan kau cari? Ini kita kayak pernah dengar nama Laksa Kusuma ya. Ada hubungannya dengan Ki Jarot nggak? Rahyang Jaya Dharma. Dia lagi. Dia lagi. Wah, berarti Anda mengenal nih dong. Terus Anda sendiri siapa namanya? Aku biasa disebut Mbah Alit. Mbah Alit. Alit kan kecil ya. Rupaku seperti monyet. Oh, jadi Sejatinya aku bukan monyet. Untuk kalian tahu. Anda dikutuk atau gimana kok tiba-tiba? Bukan monyet tapi seperti monyet. Anda tinggal di gunung mana di sini? Di pinggir waduk Di pinggir waduk. Gunung Lembu. Gunung Lembu. Ini mesti dicari Gunung Lembu, bener nggak banyak monyet situ? Tanya Pak Pendi. Tapi bukan monyet pasti. Ih, makanya bingung. Oh, Anda penghuni Gunung Lembu. Masya Allah. Tapi Anda memiliki hubungan dengan kerajaan di tempat ini. Sejak Tarumanegara berdiri, Sejak sudah di sini. Masya Allah. Buat udah cukup lama. Dulu emang tempat ini apa sih? Ada kaitannya dengan kerajaan di Nusantara, terutama Tarumanegara memangnya. Kau lihat batu. Kalian Apa kalian lihat batu? batu, ada batu Kalian nggak? kenal? Batu yang tapak. Batu tapak atau batu benteng ya? Batu kursi ya? Apa sih di sini ada? Yang telapak kaki gede. Ada enggak di sini? Ada. Saya pernah dengar itu yang cerita.
Apa hubungannya dengan Anda itu? Di zaman Tarumanegara, disuruhlah kita membuat keris, membuat candi, Oh, dari batu dan sebagainya. Oh, jadi Tarumanegara itu mereka ketika membuat sebuah candi, batu-batunya ngambil dari tempat ini melalui aliran Sungai Citarum. Jadi dia tanya di, Apalagi yang ingin kalian tahu? Masya Allah. Jadi mereka memakai armada perahu begitu, ngangkut batu-batunya. Itulah. Di sini ada lokasi yang masyarakat nyebutnya itu batu benteng kalau nggak salah. Iya, batu benteng. Batu benteng, Batu kursi. kursi. Sebagai pengingat untuk kalian dan cucu kalian. Terkait apa? Di sini pernah digunakan untuk membuat apa-apa yang kalian tidak tahu. Oh, jadi itu sisa-sisa peninggalan zaman dulu. Berarti umur batu itu memang sudah cukup tua ya. Iya. Kalau Anda bilang Tarumanegara, seenggak-enggaknya abad ke-5 lah itu. Apa ada hubungannya dengan Gunung Sanggabuana? Jelas ada. Jelas ada. Kalian mau tahu sejarahnya. Lah iya, pengen tahu banget. Dan kalian bertujuan untuk mengundang Anggara Jati. Tujuan kalian ke sini. Anggara Jati. Iya, Mbak Yang Jawa. kalian sebut Mbak Jawer. Oh iya betul. Tidak bakalan mau. Kenapa memang? Itu saksi sejarah itu. Dia nggak mau datang. Ada yang larang dia datang atau gimana? Tentu saja pemimpin kami. Nyai Seroja. Reksaku semua. Jadi agar mitos ini tetap ada seperti itu. Jadi yang Anda maksud sosok makhluk yang suka nampak wujud datang dan mengatasnamakan Mbah Jawer itu Dari kami. Raden Anggara Jati. Boleh, oke. Ya, saya paham. Nanti saya coba konfirmasi dengan Jaya Dharma ini, termasuk Ratu Seroja. Dia lagi. Lah iya dia. Anda kenal apa gimana? Anda punya sejarah apa dengan Iya. Rahyang Jaya Dharma? Tidak perlu kalian ketahui. Oh iya, saya tahu. Mungkin ketika Rahyang Jaya Dharma menjadi penguasa Tangkuban Perahu ya. Iya. Betul. Karena wilayah ini kan menjadi pengaruh dari Gunung Sunda yang dikuasai oleh Tangkuban Perahu. Kenapa Anda ke situ? Apa Jaya Dharma udah datang? Hah? Enggak. Cepat kalian pergi dari sini. Ada ngusir orang lagi enak-enak ngobrol, ngusir. Ini ada hubungan dengan Gunung Sunda nggak? Gunung Sunda. Ya, yang ada di gugusan Tangkuban Perahu. Ada. Jelas ada. Jelas ada. Ya. Semua ada pada Kejarot. Loh, oh iya benar betul. Pantesan dia sering ke Purwakarta ya. Iya. Apa dia punya istri di sini? Weh, kasih bocoran dong, weh. Dia punya istri di sini. Biar bisa dikonfirmasi nanti. Jelas. Istrinya banyak di mana-mana. Istrinya banyak di mana-mana. Wah, ini informasi penting ini. Perlu di cross check, Ndra. Masya Allah. Bang Hendra seneng bener. Panggil saja dia. Hah? Sudah mendekat. Aku mau pergi. Oh begitu. Oke. Didi keluarin dia. Oke, Anda keluar ya. Ini menarik apa sih, Ar? Ternyata makhluk yang masuk ke tubuh mediator kita yang namanya Mbah Alit itu mengetahui juga tentang Rahyang Jaya Dharma. Iya, dia tahu juga tentang Rahyang Jaya Dharma atau Ki Jarot, bahkan ada hubungannya dengan Rahyang Jaya Dharma. Makanya kita perlu sosok Rahyang Jaya Dharma nih untuk cerita. Mudah-mudahan aja Aki mau, Ndra,
Anak istri banyak katanya. Istri banyak kemana-mana. Kacau juga itu. Tapi mungkin kejadiannya itu sebelum dia masuk Islam kali. Soalnya kalau Islam kan membatas. Dibilang selalu 4 kan seperti itu. Dan kaitannya kalau lokasi ini pegunungan yang ada di sini itu kaitannya dengan Gunung Sunda dan lain sebagainya memang erat kaitannya dengan Tangkuban Perahu. Karena Tangkuban Perahu termasuk gugusan dari Gunung Tangkuban. Kenapa Yan? Kenapa Mas Yan? Kita jadi siluman buaya Iya. Akhirnya jadi siluman buaya juga. Dan minum dulu, jangan bangun, minum dulu. Tenangin pikiran dulu. Itu udah masuk ke alam manusia. Alam manusia lagi. Jadi begitu sahabat siar. Ini sebenarnya memang apalagi disebutkan adanya pengaruh dari Tarumanegara. Ini menyangkut sejarah yang sudah cukup lama berarti, udah di atas 1000 tahun lah. Karena setahu saya itu Tarumanegara memang satu kerajaan yang tertua di Nusantara. Dilihat dari prasasti ataupun bekas-bekas yang ditinggalkan informasi, prasasti-prasasti yang ditinggalkan. Dan menurut sejarah juga Tarumanegara itu erat kaitannya dengan Sungai Citarum karena posisi kerajaan pun tidak jauh dari Sungai Citarum yang menjadi sumber kehidupan mereka dan sekaligus mungkin sebagai jalur transportasi. Kalau zaman dulu itu transportasi mereka melalui sungai. Apalagi memang Jatiluhur ini merupakan bendungan yang bersumber dari Sungai Citarum. Mudah-mudahan ada informasi lebih lanjut dari Aki. Yang jelas memang satu informasi yang menjadi perhatian kita tentang sosok Mbah Jawer. Mbah Jawer adalah salah satu mungkin ya nama atau penyebutan yang dikonotasikan kepada makhluk yang sering berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Lokasi ada di sini yang memiliki nama asli Ranggajati kalau nggak Anggarajati apa Ranggajati tadi tuh Raden. Yang merupakan boleh dikata bawahan dari penguasa ini yang ternyata wanita. Oke, saya semakin penasaran dengan apa saja yang ada di tempat ini, terutama dari segi-segi mitos dan juga kondisi alam gaibnya. Kita akan coba untuk berdialog dengan Rahyang Jayadharma atau Aki Jarot. Oleh sebab itu, jangan kemana-mana. Tetap di Syiar Dalam Gelap. Oke sahabat Syiar, kita lagi enak-enak istirahat nih, menikmati hidangan kopi pahit. Tiba-tiba Aki ngucap salam. Dia udah masuk di sana, yuk kita samperin dulu. Kenapa dia masuk duluan ini? Bismillah. Levi, ARV. Assalamualaikum Ki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi enak-enak ngopi. Hengki. Kenapa Hengki? Kenapa dia? Kenapa Hengki? Audio. Ki, kunaon Ki? Ayo. Kenapa? Apa sih yang diomongin tadi? Adu bako. Aki tadi adu bako sama Hengki. Ajakan adu bako wae. Jangan Ki, nggak baik Ki ngerokok itu Ki. Ujang. Itu Saya kan ngerokoknya sebatang-sebatang. sabatang. Iya. Aki ge karak saruput.
Aduh Ki, Masya Allah. Gimana sehat ya? Jang dah bang. Damang, pamajikan sehat. Sehat jang. Ah, yang nu sehat, pamajikan yang di mana itu? Ayo. Oh. Kabehan anak cager. Oh, kabehanana, Masya Allah. Emang punya berapa banyak Ki? What to the point? 4 ya, kemarin kan udah ngomong. Kita tahu nggak kita ada di mana nih Ki? Di waduk. Iya, waktu Jatiluhur. Oh. Aki sering ke tempat ini? Untuk Ya, saya curiga ada CLBK di antara Aki ini. Jojo. Wow. Baik mana mah Jo. Ki, coba ceritain deh Ki, sejarah tentang waduk ini ya, apa yang Aki tahu. Ini kan kita lagi ngungkap mitosnya namanya Mbah Jawer ini, yang kadang berinteraksi dengan manusia. Kadang adanya kematian orang tenggelam di waduk ini dikait-kaitkan dengan Mbah Jawer. Cuman memang ada informasi menarik ini Ki. Dari mediator yang masuk ke, dari makhluk yang masuk ke mediator kita, katanya tuh Mbah Jawer itu hakikatnya Raden Anggara Jati. Itu yang ngomong Mbah Alit. Dikatanya kenal sama Aki, takut dimaki. Jang. Kenapa? Itu dan naon. Nah, tapi ekspresinya kok begitu? Ya soalnya menyepelekan informasi yang saya dapat. Itu informasi penting buat saya itu. Iya mah nu ngabangun bangsa Ujang pan. Lah iya memang betul Insinyur Soekarno sebagai peletakan batu pertama atau pemerprakarsai. Ke tahun 1857. Iya, Kuncen udah ngomong tadi mas saya lah. Oh, guys ngomong. Udah dibangun selama 10 tahun. Peresmiannya sama Soeharto, presiden kita yang kedua. Gitu. Cuman saya pengen tahu sisi-sisi dari gaibnya ini. Apalagi ada mediator kita nyebut sosok Ratu Seroja. Mau minum Ki? Ah, Pun bojo. Mau minum? kaselek Jang. Bisa aja keselak. Tapi betul Ki. Yo saya sampai muncat ngomong Ki. Betul itu. Saya bersemangat sekali ini. Jang. Kenapa? Nah ngungkap. Si Eta. Siapa yang ngungkap? Kita kalau nggak diceritain itu nggak tahu. Ra, mana ulah senyum-senyum wae mana Ra. Entu. Oh. Istrinya banyak. Heeh, senyum. Jangan mengalihkan perhatian. Dari pertanyaan saya Ki. Ayam berkokok mulu dari tadi. Politik Jang. Enggak, maksudnya ini udah mau subuh, saya khawatirnya seperti itu politik. Ki. Geus isuk ayo balik. Ra, balik naik subuh. Tapi masih jam 2, masih kita Mana mah bucan wae. kita masih punya waktu 2 jam dialog membahas masalah Putri Seroja. Iki. Dari orang-orang yang saya sebutkan, nama-nama yang saya sebutkan itu, Aki kenal nggak sih mereka itu siapa? Para hujang. Motor itu kok perahu? Perahu motor. Perahu Jang. Kok suaranya ciga motornya? Oh iya bener perahu Ki. Ngalalauk eta Jang. Lauk naon? Mang, ngade lalaunan. Ulah banter-banter teuing. Bisa aja sih. Itu ditempo Jang. Iya. Jadi Ki, sekarang kita satu nih bahas nih tentang Mbah Jawer dulu Ki. Aki tahu nggak sih mitos tentang Mbah Jawer yang katanya kalau ada korban tenggelam di tempat ini, di waduk ini, suka dikait-kaitkan dengan Mbah Jawer? Geus ajalna Jang. Udah ajalnya. Oh. Tapi kadang tenggelamnya itu aneh. Tenggelamnya itu kelelep dia dari ke air.
Pan di jero mah loba tajang Apa naon? loba non rumput-rumput Jang. Terus Oh nyangkut. nyangkut. Tapi kan ini dalam Ki. Menurut Kuncen itu bahkan sampai puluhan ratusan meter Ki. Di bendungan aja sampai 100 meter lebih. Itu kan dalam bener Ki. Iya weh Ujang Mm-mm. mawa non mbe Mm-mm. mawa kebonya Mm-mm. di tengah weh alungkeun leuleupkeun. Terus Pasti nyelam Jang. bukannya kebo bisa berenang dia? Amun tengah-tengah mah maut Jang. Oh gitu ya. Oh itu perahu buat penyeberangan itu kayak gitu. Ya tubuh Ujangnya Mm-mm. sapoe berat kene Jang. Mm. 3 poe geus hampang kakarak ngapung. Oh muncul ke permukaan Eta seperti itu. Tapi betul nggak itu ulahnya Mbah Jawer? ulah percaya kana eta geus takdirna. Udah takdir ya. Cuman ya tetaplah kita di kondisi alam seperti ini harus menjaga aturan-aturan yang ada. Khususnya yang nggak bisa berenang jangan berenang. Atau kita mau nyebrang harus apa namanya? Harus mempersiapkan keselamatan, baik pelampung, kesehatan motor kita, mesin, perahu dan lain sebagainya. Sehingga musibah bisa kita hindari kan, seperti itu. Ya. Tapi tentang cerita di tengah masyarakat kita nih, khususnya wilayah sekitar ini itu mengenal satu cerita masyarakat tentang sosok bayi yang pernah dilarung atau dibuang ke Sungai Citarum karena ada jawernya di jidat. Itu yang menjadi cikal bakal penyebutan Mbah Jawer. Carita. Oh carita. Aya bukti nanti. Ya, kayak namanya juga cerita. Ya, carita. Nggak cuma cerita itu berasal dari alam kita, memang atau dari bangsa jin yang menceritakan itu sih sumbernya itu. Isi Kanjang. Jadi menginspirasi Eta. membuat cerita. Berarti hampir sama dengan cerita Sangkuriang. Si Mbah Jawer mah ente eta teu jahil Jang. Ngajail ya. Eta pan penjaga nasi eta Saha. nu tadi Mbah Alid. lain eta Seroja. Putri Seroja. Raden Anggara Jati itu. Raden Anggara Jati anu panglima ngajaga ieu Jang. Oh jadi dia secara umum ya, apa namanya, Jatiluhur gitu. Oh, Seluruhnya. Dan juga Putri Seroja atau Ratu Seroja itu juga sama kedudukannya. Itu dia asalnya dari mana sih itu Ratu Seroja itu? Dan kenapa dinamakan Seroja? Apakah dia memang seindah bunga teratai? Jujur Ki. Enggak, kalau saya tahu itu Seroja itu luar biasa itu. gelisnya. Cantik bener. Oh, Putih ke warna merah-merah pink begitu. Kerbareto Jang. Kerbareto. Terus kenapa cinta dia ditolak sama Aki? Jadi persoalannya kan itu. Pan Aki geus nikah jeung eta. Neng kamari. Oh yang di Sendang Gelis itu. Anaknya Aji Dharma. Oh, Emang nggak bisa selingkuh gitu? geus jadi pamajikan ayeuna mah geus. Ah ya ampun. Jadi setelah anaknya Aji Dharma meninggal dunia, Aki nikah sama dia. Pantesan dia sering ke Purwakarta, lewat Cipularang. Oh. Ulah ngompor-ngomporkeun di. Dapat dua-duanya berarti. Masya Allah. Terus ada kaitannya dengan Gunung Sunda memang yang ditaklukkan perahu. Gunung Sunda.
penguasa Gunung Sunda. Iya. Enggak, dia itu namanya kan Seroja Laksa Kusuma. Saya asa aja tuh kayak pernah dengar Laksa Kusuma tuh siapa ya? Sering dengar lah. Kalau Nek tahu kan istrinya dia itu Ayudhya Reksa kan? Kok ini Laksa Kusuma ya? Terus anaknya dia juga Ayu Dharma Nyai Seroja Reksa Kusuma. Raksa Kusuma. Berarti saudaraan dong. Raja. Sama-sama anaknya Aji Dharma. Turun ranjang, Jang. Kok gitu wajar ente dicari sama Aji Dharma. Ungkap we kabeh. Ya enggak Ki, kita kan kebetulan aja kita ada di sini. Awas Yandra. Hendra emang yang nyaranin Hah? tempat ini. Diungkap kurang. Enggak sih Ki, memang saya ada feeling untuk ngungkap ini. Tadinya saya di Purwakarta ini ada beberapa lokasi. Bahkan dari awal itu saya disarankan untuk ngungkap Jatiluhur itu saya selalu tolak. Zulmi juga sering dulu itu. Ayo ungkap ini Jatiluhur, cuman saya tolak. Cuman tiba-tiba aja ada inspirasi untuk mengungkap ini. Saya juga nggak tahu inspirasi itu datang dari Aki atau dari yang lain untuk mengungkap lokasi di tempat ini. Apa Aki yang memberikan ilham kepada saya untuk datang ke tempat ini? Terus siapa dong yang ngasih ilham saya ke sini? Sehingga jadi terbongkar Aki siapa? Istrinya banyak kata Mbah Alit itu. Wah, bocor. Terus berarti punya hubungan dengan wah kalau dia di sini raja, ini kalau itu ratu, ini rajanya di sini. Saha, Aki, lah katanya itu istri pamajikan. tapi panaki mantu ninggal di dia, Jang. Ya, Pan kemana-mana ngiring ujang. Nggak bisa pulang tetap. Dra, hayang putus, Dra. Masya Allah. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya hakikatnya juga Mbah Jawar itu kenal dekat sama Aki dong. Anggara Jati itu Raden. Panglima. Panglima di sini. Dia yang ikut menjaga kelestariannya mungkin dari orang-orang yang suka merusak. Iya Ki ya? Betul Ki? Jang. Leres. Masya Allah. Terus tempat ini memang ada kaitannya dengan Kerajaan Tarumanegara. Kan ini Jatiluhur itu merupakan bendungan yang bersumber airnya itu dari aliran sungai Citarum. Sedangkan Citarum lagi sendiri juga diambil dari kata-kata Kerajaan Tarumanegara. Di Batu Benteng. Ah, ya ada lokasi namanya Batu Benteng. Aki tahu Batu Benteng? Tuh, Pladitu. Terus? Itu Eta tempat apa itu? tempat zaman Kerajaan Tarumanegara nyian senjata, Jang. Katanya candi-candi juga Jeung diambil candi. batunya dari situ. Dina eta. Berarti ada hubungan dengan Sanggabuana juga? Gunung Sanggabuana. Gunung Hejo, Gunung Sanggabuana, Gunung Lembu, tuh, Pladitu. Sama juga ya? Gunung Parang. Jalan, Jang. Oh, satu jalur itu ya. Berarti memang di tempat ini udah ada tatanan sosial ribuan tahun ya, di atas 1000 tahun yang lalu. Kalau memang ada pengaruh Tarumanegara di tempat ini. Nah, atuh. Kerjaman Bareto mah yang geus dihandap naon? Ya waduk Heeh. aya perkampungan zaman Bareto mah, Jang. Jadi ada desa-desa purba juga ya, desa-desa yang udah ada ribuan tahun yang lalu. Yang nempo, Jang. Ya kene, Jang, bangunanana di jero.
Di dalam air. Oh ya, Jadi nggak dirubuhin itu, itu langsung digenang. sarua geus nu di kakarak ngabangun kamari di Sumedang. Jati gede. Naon? Jati gede ya bendungannya. Sarua. Seperti itu. Jadi masih ada bangunan-bangunan bekas desa yang tersapu dengan atau yang tenggelam lah dengan ketinggian waduk ini. Oh, Jang. Ini lebih dari 100 meter ketinggiannya itu. Leuwih, Jang. Loh, berarti posisi kita ini kalau dilihat dari zaman dulu ini di puncak gunung ini. Iya, Oh. kita udah ada di atas ini. Aya di luhur tuh. Ini kapan-kapan kita boleh juga nih ngungkap lokasi batu benteng, Ki. Karena beberapa lokasi di sini memang disinyalir adanya peninggalan-peninggalan zaman purba atau peninggalan-peninggalan masyarakat di zaman dulu. Dilihat dari sesuatu yang ditinggalkan, bentuk-bentuk batunya. Ada beberapa, apalagi di batu benteng. Itu batunya bentuknya aneh seperti bangku dan kursi. Tinggal taruh papan catur aja jadi bisa main catur. Main catur. Udah nggak akan paham, Aki. Nanti kapan-kapan kita liput lah itu, Ki. Saya juga penasaran, pengen tahu batu benteng itu kayak gimana. Mangga, Jang. Tapi posisi kerajaan Ratu Seroja itu di mana, Ki? Posisinya dia. Posisi Mm-mm. jangan yang itu. Nah, boleh. Ayo. Ya, mati saya kalau tenggelam begitu. Tuh, Jang. Tuh. Apaan itu? Itu. Di sono. Itu yang ada lampunya itu. Yang terang. Eta mah imah batur. Oh, imah batur. Kira lampu kamera. Pokoknya mah dina eta weh di tengah-tengah. Katanya ada goa, Ki, di dalamnya itu. Dan kerajaan itu ada di dalam goa. Leres weh. Enggak, kalau benar ya bilang benar, kalau enggak gitu kan kejelasannya jelas jadi. Enggak, saya enggak habis pikir kok bisa seperti itu gitu. Bisa, Jang. Sosok Jaya Dharma itu bisa seperti itu. Enggak habis pikir saya. Oke, di dia ngungkap ke mana deui ieu. Awas ngungkap Gunung Salak, Jang. Kenapa memang? Wah, saya nggak ada Jangan ngomong isukan. Enggak, Ki, saya nggak ada niat untuk ngungkap Gunung Salak. Benernya, Jang. Untuk saat ini. Untuk saat ini, Bang. Saat ini. Untuk saat ini nggak Tadi ada. aya nu ngomong isok. Paling besok. Hendra itu yang ngomong. Tra. Camping, Ki. Wah, Kita mau ada acara camping di gunung sana, Ki, di Gunung Bunder. Aki ikut nggak? mal beres ya mah ya. Hayu weh. Itu yang di Gunung Salak istri keberapa? Oh, ungkap weh KB Jang. Ungkap. Ah. Ujang mah. Kenapa? Ra. Nah, kadinya Tempatnya enak ya. di Merapi we ngemping man. Angus, Ki, angus. Kaduruk. Itu sarannya Hendra Korwil Depok. Hendra dua ya. Jadi Hendra. Masya Allah, ini memang sesuatu yang menarik. Karena apa yang berkaitan dengan Aki, erat kaitannya dengan sejarah juga. Jadi jangan salahkan saya ketika saya mencoba mengungkap sejarah, ada sangkut pautnya sama Aki. Iya. Bener nyandra. Ka Gunung Bunder hungkulnya. Iya, Ki. Ulah ka Kawaratus ya. Kemarin diomongin. Kawan tuh. Ceplosan. Kita rencana kan mau ke sono ke Kawah Ratu. Ulah Jang, jauh. Luhur Katanya aksesnya bisa pakai motor, Ki. Itu teu bisa. Nggak bisa. Bohong Nyang, bohong. Ngawadul eta nu ngomong. Iya. Teu bisa. Bisa lewat akses motor kan, Dra? Teu bisa. Ra, Iya, Ki. teu bisa gitu. Nggak bisa, Ki. Oh, teu bisa. Nggak bisa. Ya? Mobil bisa. Eh, Emang kenapa?
Ulah diungkap-ungkap pamajikan mah. Oh, siap. Enggak lah, saya nggak akan ungkap pamajikan. Untuk yuk. Ini kan mengalir begitu saja. Awalnya saya nggak tahu. Di Kawah Ratu juga sama. Awalnya saya nggak tahu. Tiba-tiba jadi sebuah informasi yang menarik. Apa boleh dia mah. Tapi di sini ada juga keturunan Aki. Loba Jang. Termasuk siluman ikan pari tadi, bukan? Siluman ikan pari. Tadi yang Dian ceplok ikan apaan sih itu? Aligator. Aligator. Aki anaknya siluman, masa siluman Ki? Enggak, Nyaru hungkul, nyaru. Tapi tetap Ki nggak boleh memberikan satu kemudaratan kepada bangsa manusia Ki. Harus berdampingan, Aki harus ngasih tahu itu penghuni-penghuni yang di sini. Walaupun Aki bukan sebagai penguasa, minimal Aki kan naruh saham di sini. Iya Ki. Tadi etanya Jang, ampura we nya. Tadi saha sih lu make baju biru? Oh, ampura we. Kenapa? Dileyek waki. Lah kenapa? Kesian. Oh, ngomongna ngawadul. Eta Oh, makhluk. Ini nggak kenal sama Aki kali itu. Tapi dia minta ampunan sih tadi itu Ki. Tapi alhamdulillah sih, saya bersyukur bisa silaturahmi ke waduk ini. Akhirnya yang tadinya nggak tahu menjadi tahu saya ini. Ini sebuah informasi yang penting juga lah buat saya ketahui gitu Ki. Karena mungkin nanti erat kaitannya juga dengan hal-hal yang di kemudian hari kita coba liput. Nah ada satu lagi nih tentang Mbah Alit. Dia katanya sosoknya dibilang monyet bukan, cuman karakternya seperti monyet. Dia bilang sih penguasa atau bukan penguasa ya, dia berdiam diri di Gunung Lembu. Apa di sini memang dikelilingi banyak siluman Ki. Ada monyet, ada buaya, ada ular. Amun ieu mah bahasa nama perwujudan we Jang. Perwujudan ya, jadi mereka memang memiliki keahlian, kemampuan. Ujang penempo aki kolot. Iya kakek-kakek udah tua. Bisa ngarubah jadi Harimau. meong. Oh. Eta Oh jadi seperti itu. Hendra sarua. Hendra bisa merubah Jang. Jadi eta makin naon topeng. oh topeng. Wah. Hendra bisa, Nyandra. Kemarin waktu dia Aki ngelawan penguasa ular sanca di mana Ki? Hah? Kemarin tuh yang saya ngobatin di Garut ya? Oh, di Bandung. Di mana sih? Bandung. Bandung ya? Oh iya lagi pengobatan. Sehingga ini ada harimau warnanya kuning mentereng ngecaplok ular sanca. Saha Jang? Ya saya pengen tanya. Sebab harimau itu baru kali itu saya lihat dengan tegas. Walaupun ada juga yang putih, tapi yang kuning ini nih saya pengen tahu nih siapa ini. Saha Hendra? Monggot. Betul. Saha? Itu Aki perwujudan. Tadi Aki bilang bisa berubah jadi maung, makanya saya kaitan apa jangan-jangan yang waktu itu datang itu Aki. Jadi harimau kuning. Geus gemes we Jang. Gemes kenapa? Oh. Ngaganggu. Iya kesian memang Ki. Tapi mudah-mudahan Allah berikan perlindungan dan pertolongan Ki. Jadi kesimpulannya sih sebenarnya bahwa bangsa Aki itu bisa berwujud apa aja sesuai dengan kemampuan dan juga kekuatan yang dia miliki seperti itu Ki ya. Jadi bangsa Ujang ge bisa. Berwujud seperti manusia, Oh, bisa disentuh, Bisa, dipegang, dikelitikin. Bisa. bisa mau getek Jang, geus upgrade. Enggak, saya juga nggak serius ngelitikin. Ah, Oh jadi bisa seperti itu Ki. Nah kalau saya tanya Aki sendiri nih, bisa berubah wujud jadi apa aja? nah Aki Jang. Iya kan buat perbandingan. Kalau Aki kan pasti apa namanya sesuai dengan kemampuan Aki. Aki bisa nggak berubah jadi orai? Orai, Oh, enggak Bu. ya?
naga, cacing. Tapi Aki pernah berwujud sebagai manusia begitu, dengan postur yang bungkuk, begitu. Jenggot putih, alis jenggotnya juga panjang, pakai sarung putih, bongkok jalannya, Terus we Jang. cengenges mulutnya. Oh, terus. Oh, Jang. Bisa Aki seperti itu? Bisa. Bisa. Atau masuk ke alam mimpi itu bisa ya? Kan ngobrol jeng Ujang ya di alam mimpi, Jang. Iya, ini kan kita pura-pura biar buat pelajar. Pura-pura Ndra. Ya, pertanyaan itu saya juga tahu jawabannya. Nah. Cuman kan buat pelajaran bagi yang sekiranya bertanya seperti mewakili lah. Amun nanya kos gitu loba nu ngaku-ngaku ngimpi jeung Aki, Jang. Oh iya betul ya. Oh. Kumisan hitam panjang. Nah, Waduh aja. Ini juga hidungnya besar. Kayak mangkok. Iya, betul Iki. Ada taringnya. saha eta, Jang? Aki bukan itu. Buh, lain. Bukan deh. Jadi sebenarnya makhluk jin itu bisa menyerupai apa saja. Bahkan jin yang lain pun bisa menyerupai Aki ya. Aki ngarubah jadi pamana rasa ge bisa, Jang. Us. Ya benar Ki. Tapi Aki merubah wujud jadi saya pasti nggak bisa. Pasti nggak bisa. Iya kan? Tuh bisa, Jang. Iya. Awas aja. Awas. Nggak bisa kan? Tuh bisa. Bagus. Itu pertanyaan yang jawaban yang tepat. Tuh bisa. Coba bilang bisa. Wah, putus gitu. Bahaya. Tuh bisa. Bahaya ini begitu. Tapi itulah kemampuan jin ya, makhluk-makhluk jin. Cuman memang mungkin pelajarannya itu kita jangan sekali-kali. Iya, nah deh, Jang. Apa itu? Bangsa Aki ge bisa ngarubah jadi ngaku-ngaku Kanjeng Nabi Muhammad, Jang. Ah, yang bener Ki. Wah. Kan wajah Nabi nggak bisa diserupain. Puguh eta Pugu eta naon eta? ngasup ke alam mimpi ka bangsa Ujang. Ngaku-ngaku Kanjeng Nabi. Nu ngimpi ngobangga. Wow. Mimpi ketemu Nabi. Jadi Akhirnya jadi dipuja-puja, Jang. Jadi itu mungkin hikmahnya kenapa orang-orang yang mungkin sementara ini saya juga pernah dengar ada orang-orang yang mimpi ketemu Nabi, itu rata-rata mereka tidak mampu melihat wajah Nabi. Karena memang Katutup nur, Cahaya. Jang. cahaya. Itu padahal jin. Padahal Jin. Karena memang setan nggak bisa mewujudkan wajahnya Rasul. Sehingga diwujudkannya itu sebagai bentuk cahaya. Mungkin itu kali kaitannya. Jang. Ujang geus pernah, Jan? Belum pernah? Encan. Belum pernah. Oh. Sugan geus, Ra. Enggak, belum pernah. Ujang encan, Ra. Kanjeng Nabi encan. Amun jeung eta sahabat-sahabatna, Jang. Belum pernah. Encan. Belum. Encan, Ra. Encan, Ra. Belum. Bohong dosa, Jang. Hah? Bohong dosa. Siapa bilang bohong? Hendra. Bohong. Hendra, jero hatina. Geus cenah. Kacau. Ayo. Hendra ngomong, Jang. Jadi Ratu Seroja itu sebenarnya adalah anak Aji Dharma. Betul ya? Ngelesnya, Hendra. Jang. Nggak, kita nggak boleh melebar lah. Kita harus fokus terhadap tema yang kita bangun. Ya, Ki. Aji Dharma boga anak awewe dua kembar, Jang. Jadi duduk. Naon, Ra? Seperti itu. Masya Allah.
Terus dua-duanya Aki. Daripada mubajir, Jang. Turun ranjang, weh. Daripada nganggur. Nggak boleh begitu, Ki. Tapi itu masa-masa Aki belum memeluk ajaran Islam ya. Kerengora kene, kerja kene nyandra. Kerja Ndok bebek tilun ra. Hendra itu Ki. Kalakuan si Hendra. Fitnah ki, nggak boleh fitnah. Tuh. Ngaku Fitnah itu. Ngaku zaman Bareto. Tuh, oh gitu bohong dosa sama Hendra. Ini doyan telur juga, kayaknya telur endok. Masya Allah. Nanti kita juga akan ada lokasi-lokasi lain lagi yang menyangkut masalah sejarah daripada wilayah Sunda ini. Ya, ada. Amun diungkap mah Jang. 2000 episode ge moal anggeus. Iya kan kita bertahap sedikit-sedikit sesuai Oh, dengan Jang batas cenah kamari kemampuan. tibang 1000. Amun ngungkap Tatar Sunda 2000 ge moal anggeus. Ya 1000 itu kan tahap pertama. Bangsa Sunda teh bangsa pangheulana di dieu tah di bumi tanah Jawa. Kok bisa begitu? Hah? Kok bisa begitu? Amun urang mah kamari ngadenge nya Jang. Ngadenge we. Ujang ngomong, padahal maki geus nyaho. Tadi mah yang bung carita. Parahu eta, parahu Nabi Nuh. Gina make tetanggalan naon Jang? Jati. Tetanggalan Jati lobana di mana? Pulau Jawa. Nya geus. Berarti Nabi Nuh itu ada di Pulau Jawa begitu? Pernah ka dieu Jang? Ngieun keturunan anak. Wah, itu perlu penelitian yang lebih akurat. Aki boleh bercerita seperti itu, cuman saya tetap harus mencari informasi yang lebih akurat. Karena apa? Informasi tentang perahu Nabi Nuh berasal dari kayu jati pun itu perlu pembahasan juga. Betul apa enggak seperti itu? Sok we diungkap. Ya nanti pelan-pelan kita akan ke sana. Heeh. Gitu. Kayu eta teh di tanah Sunda Jang. Kayu jati itu, Wah, jati gede, Jati Gede, Cirebon, Sumedang, Sumedang. Ujang cenah ka Majalengka. Cirebon. ke Cirebon. Mau saya ke sana, insya Allah. Kebetulan di sana saya punya kawan lama gitu, ataupun seseorang yang udah saya anggap keluarga. Gitu. Tapi memang kita udah lama nggak komunikasi, Ki. Lama. Saha Jang? Ada. Saya terakhir komunikasi waktu saya masih aktif di stasiun TV, Ki. Nah, saya serencana akan membangun komunikasi lagi kepada mereka dan saya mau silaturahmi ke rumah beliau seperti itu di Cirebon. Di Cirebon. Seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan kalau memang Ke ujang zaman Bareto. iya waktu saya zaman dulu. Sahanya. Kemudian nggak kenal lagi. Begitu. Saya udah lama nggak komunikasi, nanti saya akan silaturahmi ke sana, menanyakan kabarnya dan lain sebagainya. Mungkin nanti mudah-mudahan sih selepas Ramadan lah. Sekaligus kita akan liputan di di lokasi entah Cirebon, Kuningan dan lain sebagainya. Loba Jang. Aya Rara Santang, Walasungsang. Sunan Gunung Jati. Di Cirebon, Cirebon. sejarah lagi dong. Sejarah. Kaitannya nanti dengan Pajajaran. Pajajaran. Waduh, makin besar tugas saya itu. Daripada ungkap eta pasea wae ngungkap saha itu Cikidul. Cikidul teu anggeus-anggeus. Diungkap pasea, diungkap pasea. Jadi Aki nggak mau gitu bantu saya. Lain embung Jang. Terus Amun naon ya? Amun pasea teh karunya ka alam Jang. apa hubungannya sama alam? Kayak ngomong. Ya deh. Katanya Aki mau bantu saya dalam berdakwah.
Aki dakwahnya ke alam jin, saya tetap ke manusia. Ada kehet-kehet yang menyimpang, Aki yang turun tangan. Tapi ye we heula naon teh Apa itu? anu petilasan Oh, makom tah Boleh. di laut selatan mah moal anggeus-anggeus Jang. Betul. Kehetna geus ebleng kabeh. Blank. Oh, dah hese. Seperti itu ya. Sakumaha diomong ge. Temem panjang. Masya Allah. Alhamdulillah. Hendra ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, 2 pertanyaan silakan. Ini udah muslim belum? Saha? Di sini. Pamajikan. Cineng. Encan. Keur dibujuk Jang. Ngabujuk saha Aki? Ngabujuk pamajikan. Biar dia muslim gitu. Oh. Kamari geus dicaritakeun Jang. Kang Mas geus asup Islam. Terus? Ditempokeun ulin ka ditu Ke ujung kulon. ka ujung kulon. Masya Allah. Terus? Ngeunah cenah Jang. Ditempona teh rukun cenah. Adem ayam. Ararakur. Masya Allah. Berarti. Tapi kenapa Aki ngajak dia ke Islam? Dari dulu gitu maksud saya. Bapak nagencan Islam Jang. Iya kok bapaknya saya tahu. Apa nggak diizinin sama bapaknya? Lain minta izin, pala laur. Ari mitoha kumaha galakna Jang. Bisa penyambi toha, alhamdulillah Ki. Nah, mitoha ujang mapan muslim. Oh Mitoha iya. aki kepercayaan. Jadi Aki takut sama mitoha. Sunda wiwitan, Sunda wiwitan. percayaan buhun Jang. Hese. Saya. Sugan ku ujang meureun. Siapa aja Dharma? Oh. Wah, oke. Ujang mitoha aki kasih neng. Haji Dharma. Oke lah, tapi itu sebenarnya bukan kewajiban saya, kewajiban Aki. Ya, ujang makhluk. neka amun ayang amprok Haji Dharma imahna Di mana Ki? aya di Cigolentang. Cigolentang. Naon teu? Daerah Tasik, Singaparna. Asik. Tah imana? Agus? Hah? Nggak ada Pak Agus. Tumben Nggak kok bisa ada di Cigolentang. Cigolentang. Ngapain dia di situ? Henteu jauh ka Nagalunggung. Seperti itu. Ada tempat khusus sih nggak sih di situ di Cigolentang? Aya rapat wengke. Rapat terbatas ya. Meja bundar. Meja bundar Jang. Oke. Tapi itu nantilah. Sebab itu bukan satu hal yang darurat kalau menurut saya sih. Iya, kita mencoba mencari tempat-tempat lain. Jang, Hmm? Kang Mas rajin Jang, sholatna Jang. Tahu dari mana? Panunggal poe kaditu nempo. Terus dia ngomongin saya nggak? Untuk diasup-asupun ke lembah langsung diajaran. Langsung. Ambil ulah lila-lila ngabantuan cenah. Bantuan orang. Oh gitu. Amun geus muslim dek di-upgrade siap maju nyerang selatan. Eta. Makana selatan ke heula. Oke. Pinggiran heula Jang. Pinggir dulu. Ngajo Kita Jumat ponjo. main di gunung-gunung dulu aja ya. Eta bereskeun Kang Mas heula eta tita hatam. Tapi ka hatam beres kabeh upgrade-na geus. Anu ilmu hideungna leungit asup ka ilmu nu bodas. Siap Jang. Pokokna mah satu komando. Udah ikut satu komando juga. Satu komando Jang. Bisa aja nih kakek tua.
Ujang beki babaturan jeung Aki. Habis gimana, saya nggak berdaya juga menolak Ki. Gemesnya Jang. Aki teh. Oke Ki, alhamdulillah tempat ini kayaknya sih udah bisa kita ungkap. Jadi banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Tadi mah hampuranya dingin rada keum. Hararedangnya. Tadi mah. Ayeuna mah geus henteu nya. Geus tiis. Heeh. Hampura we. Ujang aya ngungkap si Neng. Dikunci we heula. Oh, pantes. Tapi ngungkap. Hampura Jang lain naon. Sugan teh dingin. Hararedang pindah gitu ka mana ngieun ieu na ti pileutik nanra. Angger we. Iyalah, saya bukan tipe orang yang mudah putus asa Ki. Seperti itu. Makanya saya ngambil makhluk dari luar tempat ini Ki. Oke? Oke Jang. Oke. Ampurannya. Sama-sama Ki. Jadi memang kesimpulan ini Ki, kita di sini alhamdulillah Ki ya, tentang mitos Mbah Jawer. Itu memang apa adanya, cerita itu berasal dari cerita masyarakat sudah turun temurun. Cuman hakikatnya Mbah Jawer itu sebuah penamaan dari masyarakat aja tentang makhluk yang mungkin kadang berinteraksi, melakukan interaksi kepada orang yang memiliki kelebihan lah di tempat ini, mengaku sebagai nama Mbah Jawer. Kalau Aki sendiri kan namanya Ki Jarot, padahal nama asli Jaya Dharma. Si Raden Anggara Jati. Anak. Jadi panglima di dia. Wah. Geus kapalang ku urang dicaritakeun Jang. Wah. Chandra. Anaknya gak muslim lagi. Hiji-hiji atuh Jang. Amun anak Aki disalak mah geus muslim kabeh. Muslimin secepatnya tuh, dunia ini udah tua. Geus kolotnya Jang. Iya. Siap Jang. Muslimin Neng, keluarga terdekat. didangu maneh tah. Betul. Hayang asup eueuh raga awewe cenah. Ya, ada laki-laki yang kayak perempuan di sini, siapa tadi? Mas Dian. Enggak. Tapi muslimin dong cepet semua. Gimana Aki sih? Proses Jang. Proses. Lalaunan atuh ngadakwahna. Jangan cok Ujang ulah main paksa. Berarti dia lebih condong kepada Aji Dharma. Ngieun anak dipaksa gitu ngeunanya Ra. Lalaunan Jang. Amun asup ka Islam cok Ujang teh ulah dipaksa. Betul Ki. Hati nurani. Iya Ki. Naon Ra? Kadang ada bener juga ini bapak ini kalau ngomong. Udah pintar nih sekarang. Jadi kesimpulannya itu Ki, tentang Mbah Jawer. Iya. Aya nu sahare asana mah. Iya. Mun banter teuing eta saha? Si Reja. Nggak apa-apa, dia mungkin sedang lelah. Terus yang kedua tentang korban yang terjadi di tempat ini, hakikatnya bukan ulah Mbah Jawer. Jangan dikait-kaitkan dengan Budak Aki mah henteu kos kitu Jang. enggak ya. Mitos carita kerjaan Bareto. Amun teu percaya man. Manewen Ra. Ablung ka jero. Ablung we ka jero. Nggak nongol lagi. Amun encan takdirna mah. Bijil Ra. Semua juga gitu Ki. Masya Allah. Artinya banyak hikmah lah, pelajaran yang kita bisa ambil ini Ki, dalam liputan kita malam hari ini. Yang jelas jangan hal-hal yang ada di alam kita, yang terjadi dalam sekeliling kita, dikait-kaitkan dengan dunia gaib. Karena apa? Membuat mereka semakin sombong dan khawatirnya mereka malah meminta pengakuan penghormatan. Sehingga kita memberikan penghormatan yang berlebihan.
Dia minta syarat harus ditanam kepala kambing, kepala kerbau, ada suguhan-suguhan tertentu agar hidup kita selamat. Akhirnya jadi Islam musyrik, Iya. Akhirnya menyekutukan Allah itu. betul. Akhirnya permohonan pertolongan dan perlindungan kita bukan kepada Allah lagi, tapi kepada makhluk. Makhluk. Nah, iya. Padahal iya karena budu Wa iya karena stain, hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. tolongan. Alhamdulillah, leres Aki. Lurus ndra. Oke. Ulah nanya anak kaki sabraha. Nggak akan nanya. Mungkin nanti di lain kesempatan ketika kita ngebahas Batu Benteng, baru kita akan nanya lebih dalam tentang Putri Seroja dan juga anak-anak Aki di sini. Insya Allah. Yang jelas tema kita Mbah Jawer ini sudah baguslah, informasi sudah kita dapat Ki. Termasuk pelajaran-pelajarannya tadi. Iya Ki. Gimana Ndra? Kita closing? Aki yang closing, silakan. Aki closing. Mm-mm. Ayawa jang. Salam perpisahan gitu Ki, sekaligus menyimpulkan apa yang terjadi. Salam perpisahan. Iya. Iya nanti kan kita ketemu lagi. Bisa jang. Nggak bisa di lokasi ini. Begitu. Saya ajarin ya. Sahabat siar. Sahabat siar. Oh, bagi sahabat Bagi sahabat yang memerlukan yang memerlukan nomor-nomor tertentu. nomor-nomor tertentu. Nah dede. Eta mah dede SB, SSB. Jang. SDSB. Pokoknya namanya Ra. Hmm. Ulah nyakutukeun Gusti Allah. Eta we. Hati, niat, iman kudu ka Gusti Allah. Ulah minta nyembah-nyembah, ulah percaya karena carita-carita naon. Iya, kecuali hanya sekedar cerita aja sih nggak apa-apa. Anu kos zaman baretonya jang Apa tuh? dinu jalanan nu banter-banter eta di luhur. 87 keur waktu nama maot Ra. KM ya. Iya, Cipularang ya itu. Oh, sangkut-sangkutkeun ka demit, sangkut-sangkutkeun ka bangsa Aki. Iya, Politik jang. politik ya. Terus apa lagi Ki? Ini banter pisan eta naon jang. Baru diomongin banter-banter Ki. Duing dung jang. Akhirnya dibawa lah ilaha illallah. Nggak boleh gitu Ki. Teu ingat umur eta kos kitu tuh Ra. Udah jangan ngomongin orang. Mun bawa eta malah launan ge. Sabaraha waktu ge tepi ngan Ra. Ulah banter-banter teuing. Hendra aja. Oh mana Hendra? Ujang carita cenah Hendra mawa mobil sare. Nah ade setengah saja. di sintruk we jang Iya. mun sare. Jadi tidur tuh kalau lihat saya tidur Ki. Rada. Magnet saya tuh kemana-mana jadinya bikin ngantuk Eta orang. engke amun Hendra pak disalahkeun. Wah ieu urut liputan ngungkap si Ki Jarot tah. Kayak Aki disalahkeun Ra. Enggak lah. Sing kuat Ra. Amun geus tunduh mah mendingan gini nepi. Istirahat deh Ki ya. Oh sare. Tapi Sakedeung. dia sekarang bawa mobilnya udah jauh lebih bagus Ki. Udah jauh lebih bagus. Kalau dulu emang tingkat isengnya itu masih tinggi. Yang dulu. Tapi sekarang udah enggak Ki, dia udah bertobat Ki. Pelajarannya Ra. Peng. Kurbareto Ra. Tapi bagus lah. Oke, sahabat siar, alhamdulillah ini adalah akhir dari perjumpaan kita di lokasi Waduk Jatiluhur. Yang pertama sekali mungkin saya ingin menceritakan sedikit tentang keindahan alam Jatiluhur ya, yang luar biasa. Jadi memang fenomena alam di sini selain
udaranya segar, menyejukkan, juga nggak banyak aktivitas kendaraan di sini, jadi secara otomatis juga polusi lebih bagus. Di sini juga ada tempat bermalam, ada warung-warung yang menyediakan berbagai macam jenis makanan dan minuman. Jadi insya Allah nggak kelaparan selagi ada uang di tempat ini. Iya. Dan selain itu juga tentang mitos Mbah Jawer sudah diceritakan bahwasanya apapun yang terjadi, korban tenggelam di sini yang katanya minta tumbal setahun sekali dan lain sebagainya, saya rasa sih bukan ulah dari mereka gitu loh. Cuman semua dikembalikan kepada kita dalam mungkin ketika kita nyebrang, kita berada di waduk ini, di air, kurang hati-hati, atau kita mengesampingkan yang namanya tingkat keselamatan gitu Ki. Minimal ada pelampung yang kita miliki gitu. Dan mudah-mudahan pokoknya juga mah ya contoh we kamari Jang. Apa Di tuh? tempatna Kang Mas tuh di lau aya nu maot Ndra. Aya nu maot Jang. terus Oh, itu disangkut-sangkutkan karena eyang lau yang geus waktuna maot. Eta seperti itu ya. ka dieu ge sarua Jang. Amun geus waktuna maot dina cai nya maot dina cai, geus aya tulisanana dina takdir. Begitu. Iya, jadi memang seperti itulah kondisinya. Juga tentang penguasa Jatiluhur secara gaib juga ada informasi. Hanya sekedar tambahan lah kita, bahwasanya kita juga mempercayai bahwa di mana tempat kita berada ada makhluk-makhluk gaib pun yang ikut berdiam diri di tempat tersebut. Baik dalam bentuk kerajaan atau dalam bentuk-bentuk hal lain. Oleh sebab itu kita juga harus berakhlak kepada mereka, jangan sampai merusak alam, jangan sampai merusak tempat-tempat tinggal mereka yang biasa mereka bertempat tinggal di lubang-lubang. Ya, karena Islam juga mengajarkan tata krama, mengajarkan akhlak kita kepada alam untuk bisa selalu menjaga, melestarikan. Ya, karena kalau kita nggak bisa menjaga dan melestarikan, kasihan anak cucu kita. Ya, mereka hanya diwariskan sesuatu yang buruk. Ya. Dan mereka hanya bisa bercerita bahwasanya di tempat ini dulu merupakan tempat yang indah, namun saat ini kering kerontang, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Itu sangat disayangkan. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita jaga lingkungan, kita jaga alam, kita jaga laut, danau, gunung, sungai, apapun yang ada di sekeliling kita jaga mereka. Karena ini warisan alam yang luar biasa, yang kita berkewajiban untuk menjaga dan melestarikan itu semua. Ya, saya beserta kru Syiar Dalam Gelap mohon maaf kalau ada kekurangannya. Beserta Aki atuh Jang. Oh iya, beserta juga Aki. Hampurannya amun aya salah. Ya, Ndra. mudah-mudahan tayangan ini bisa membawa manfaat untuk kita semua. Dan juga sahabat Syiar, tidak lupa kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Korwil Purwakarta yang telah kita sahkan menjadi keluarga besar SDG. Ya, dan juga Korwil Purwakarta yang telah memprakarsai sehingga terjadi liputan acara di Waduk Jatiluhur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas segala kebaikan yang diberikan oleh anggota seluruhnya dari Korwil Purwakarta. Keren Ndra. Apaan? Ujang tadi. Ya, biasa Ki. Dan juga korwil-korwil yang lain yang datang ke tempat ini ikut memberikan support kepada kita. Ada Tangerang, ada Depok, ada Bandung, ada Jakarta, ada Banten, dan lain. Karawang juga. Aya kota kehet Jang. Jakarta Oh, ada. aya. Pak Asri Pak Asri. dan lain sebagainya. Gitu. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat untuk kita semua, khususnya dalam kita menjaga iman, ilmu, dan amal. Untuk ngien Jang di kota kehet. Apa itu? Ungkap Pelabuhan Pajajaran Jang. Sunda Kelapa. Oh, Nah, nanti saya coba instruksikan kepada ketuanya itu untuk dicari tempat-tempat yang strategis, terutama benteng, sisa-sisa benteng zaman dulu. masih aya Jang. Aya kene di jero taneuh. Ada di dalam tanah, gimana kita datangnya? Yang di atas tanah, jangan di dalam tanah. Jang geus ka uruk ka kota kehet. Ya udah susah kalau begitu Ki. Mendingan kita liputan di Muara Karang sambil makan cumi sama udang. Pada akhirnya pesan saya,
kepada sahabat-sahabat sekalian, mari kita jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Dan tetap di Siar di jero poek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. saya pulang duluan nih. Mangga Jang. Iya. Kalau nanya Jang. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga di. Terus Aki mau pulang kemana? Gunung Ejo iki. Tak harus. Mau, Nostalgia. mau nyetor. Hah? Nostalgia. Nostalgia di. Ya gesan. Gesan. Musir mana dulu? Oh, berani-beraninya Ki ngusir orang tua. Sombong. Sombong. Kamari mana ge lewat dia orang nyaho. Ayo kita pulang. Mawa, ya dut, mawa motor lalaunan mana? Pakai motor ya? Di, yo. Jang. Ya. Bejaan ta. Kenapa? Mawa motor kieu ta. Si aragrag sia. Lalaunan. Boleh, Ji. Ya, Kepangi. Encan boga pamajikan mana? Encan ngasakeun eta geuna. Lalaunan. Lalaunan ke tepi dut. Mawana sieun Jang. Amun bisa dijewer mah kuaki dijewer. Ji, kenapa gak dijewer, Ki? Mawana banter Jang. Gak kekejar. Lain teu kakejar. Make ieu bari naon teh? Telepon. Telepon. Ngomong sorangan Jang. Kagak itu duet dengerin lagu Ki biar nggak bete di jalan. Katut sorangan. Oke, Ki. Oke, Ki ya. Hati-hati di jalan. Tibang ge ka hareup. Geus, Ane mau ngusep lagi. yang ngusep. Menang lauk ke di. Siap. Sok we mangga. Pamitnya. Ya. Ulang agak letek kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.